Revalina tersenyum manis menatap dirinya di depan cermin. Nanti kalau ketemu Kaiden, senyumnya layak ini. Revalina membatin lagi. Bel rumah Revalina berbunyi nyaring. Revalina bersorak girang dengan senyuman ceria yang terukir di wajahnya. Dengan segera, dia berlari cepat menuju pintu utama rumahnya. Senyumannya semakin lebar ketika menemukan Kaiden dan Rafli yang sudah berdiri tepat di depan pintu masuk. Kaiden dengan rambut acak-acakan, dia mengenakan singlet berwarna abu-abu terang sehingga memperlihatkan lengan tangannya yang atletis, kekar dan berotot. Sempurna. Revalina menahan senyuman. Pipinya semakin bersemu merah melihat Kaiden yang selalu ganteng setiap hari. Lumayan buat asupan pagi ini, batin Revalina. Haina, sapa Rafli sambil tersenyum lebar. Hei, kalian bawa sepeda kan? Rafli mengangguk cepat. Bawa dong, kan mau sepedaan. Revalina nyengir. Aku numpang boleh nggak? Nggak punya sepeda loh, atau nggak mampu beli? Tanya Kaiden dengan nada sengit. Padahal dari tadi Revalina sudah menyiapkan senyuman terbaik untuk Kaiden, tapi sekarang malah tidak terpakai. Kaiden selalu menyebalkan hingga membuat Revalina selalu cemberut setiap harinya. Bukannya gak mampu beli, tapi belum sempat beli. Lagian, aku juga gak suka sepedaan, balas Revalina. Terus ngapain lo ikut-ikutan kita? Yaudah sana, masuk lagi, usir Kaiden kejam. Bibir Revalina mengerengut. Kaiden jahat banget sih. Bodoh. Tunggu. Rafli menyela. Sejak kapan kalian ngomongnya santai banget gitu? Gak pakai bahasa formal lagi. Diem. Bentak Kaiden yang memang sedang tidak mood setelah melihat wajah cewek menyebalkan yang tak lain adalah Revalina. Kamu tuh kurang-kurangin dong galaknya, ntar darah tinggi gimana? Gak usah sok peduli, omel Kaiden. Rafli yang melihat pertengkaran mereka mendadak panik sendiri. Jika tidak segera dilerai, bisa-bisa perang dunia ketiga akan terjadi tak lama lagi. Udah guys, jangan berantem mulu. Ntar kalau kalian tiba-tiba jadian makin berabe kan? Rafli cekikikan kecil berusaha mencairkan suasana. Iya kali gue jadian sama nih anak, sahut Kaiden. Emangnya aku mau jadian sama kamu? Revalina bertanya tak mau kalah. Kaiden menatap Revalina tajam. Baguslah, itu artinya lo tahu diri. Ih, apaan sih? Revalina memberenggut. Rafli menggaruk tengkuknya kebingungan harus bagaimana dengan kedua manusia di hadapannya ini. Kalau gitu, Revalina diboncengin Kaiden. Tikus sama kucing harus ada pendekatan biar akur, kata Rafli. Santai tanpa ada rasa bersalah. Sedangkan yang disuruh sama-sama masang wajah tajam pada Rafli. Gak mau gue, tolak Kaiden mentah-mentah. Sedangkan Revalina, dia hanya diem. Sebenarnya sih dia mau aja, apalagi dibonceng oleh Kaiden yang menurutnya memiliki tingkat kegantengan maksimal. Tapi karena sedang sok marah, Revalina jadi sedikit gengsi bila harus dibonceng oleh cowok ini. Gue gak mau tahu. Pokoknya Revalina ikut sama lo Den, Rafli berujar tak peduli. Kemudian naik ke sepedanya dan pergi begitu saja meninggalkan Revalina dan Kaiden yang masih berdiri di depan pintu rumah. Selama perjalanan keliling komplek, berkali-kali Kaiden menghela nafasnya mencoba bersabar ketika Revalina meluknya erat. Cewek itu bahkan menaruh dagunya di atas pundak Kaiden sambil berteriak antusias menikmati angin pagi yang menerpa wajahnya. Lepasin pelukan lo. Gak mau. Lo kenapa sih bikin gue emosi mulu? Lepasin. Nanti kalau aku jatuh gimana? Mau nolongin? Cuma orang bodoh yang mau jatuhin dirinya sendiri dari sepeda. Kan bisa pegang pundak. Apa lo meluk gue mulu? Aku gak mau jauh-jauh dari Kaiden. Kalau peluk kan lebih dekat. Hehehe. Revalina berucap imut membuat telinga Kaiden panas ketika. Sementara itu, sepeda Rafli sudah melesat jauh mendahului mereka. Entah apa rencana Rafli kali ini. Yang pasti, sejak tadi dia hanya tertawa bahagia di dalam hati melihat Kaiden dan Revalina. 15 menit kemudian,
Kaden, stop dulu dong, aku haus. Kita hampir ke warung dulu yuk. Kaden mendengus pelan, kemudian menghentikan laju sepedanya tepat di depan tenda kecil di pinggir jalan. Evelina tersenyum manis, karena Kaden yang biasanya keras kepala kini mau menuruti perkataannya. Makasih Kaden, ucap Evelina dan langsung masuk ke dalam tenda merah itu. Sedangkan Kaden memilih untuk berdiri tegap di dekat sepedanya sambil menunggu Evelina selesai membeli minum. Beberapa detik kemudian, mata Kaden langsung membelalak kaget ketika melihat pesan dari Rafli yang muncul di layar ponselnya. Rafli, Dan, gue pulang duluan ya. Emak gue marah-marah nih, nyuruh gue nganter galon ke rumah nenek gue. Have fun guys. Kampret, sialan teman laknat. Kaden membatin dengan kasar, menandakan jika dia kesal dengan teman laknatnya yang satu ini. Kaden tahu betul seperti apa seorang Rafli. Ada aja caranya untuk membuat Kaden bisa dekat dengan perempuan. Seperti sekarang ini, anak itu pasti sengaja meninggalkan Evelina dan Kaden agar mereka bisa berduaan. Tak lama, Evelina keluar sambil membawa 2 botol air. Dia menyodorkan salah satu botol airnya pada Kaden. Nih, minum dulu. Kamu pasti capek. Habis ini baru deh kita kejar Rafli. Dia cepet banget ya. Kaden menyambut botol air yang diberikan Evelina. Kejar apaan? Dia udah pulang. Hah? Evelina melotot. Kok pulang? Disuruh ngantar galon sama nyokapnya. Tapi itu cuma alasan dia doang, balas Kaden jutek. Maksudnya gimana? Evelina bertanya sekali lagi, sebab otaknya yang bolot ini memang agak susah untuk connect. Dia sengaja ninggalin kita biar kita bisa berduaan, ngerti kan loh? Evelina tersenyum. Bagus dong kalau gitu, kita bisa jalan-jalan berdua. Enggak, Kaden menolak keras. Ih, kok gitu? Kita pulang aja. Evelina menggeleng kuat. Gak mau, aku mau jalan-jalan sama Kaden. Kaden menatap Evelina dengan tatapan mengintimidasi. Cukup merasa aneh dengan cewek yang satu ini. Kalau dibilangin itu nurut, kita pulang. Enggak. Kali ini Evelina menahan lengan Kaden dengan cara memeluknya. Kaden diam. Dia ingin marah, tapi tidak ingin Evelina menangis. Anak ini terlalu manja dan cengeng, apalagi sekarang tidak ada Rafli yang biasanya menjadi pawangnya. Kalau sampai cewek itu menangis, Kaden tidak tahu harus bagaimana. Kita jalan-jalan bentar ya. Evelina memohon dengan wajah memelas. Kaden menghela napas lagi. Sebentar aja. Evelina membuka mulutnya lebar merasa tak percaya dengan jawaban Kaden. Beneran? Kaden mengangguk kecil sehingga membuat Evelina melompat kegirangan seperti anak kecil. Yeay, Kaden baik. Kaden tak merespon lagi. Dia hanya memperhatikan Evelina yang sibuk kegirangan. Kaden berdeham lalu tersenyum miring melihat aksi konyol Evelina yang kalau dipikir-pikir memang menggemaskan. Kedua orang itu berhenti di depan rumah makan bakso kesukaan Evelina. Cewek manis itu tersenyum ceria sebelum pada akhirnya menarik tangan Kaden untuk masuk ke dalam. Kaden tak menolak, dia hanya diam membiarkan tangannya ditarik oleh Evelina. Mereka duduk di pojok, dekat jendela. Evelina membuka buku menu dengan wajah sumringah. Bang, saya pesan bakso pakai mie kuning, kuahnya banyakin ya. Selanjutnya, Evelina menoleh ke arah Kaden lalu tersenyum. Kamu mau apa? Aku bayarin. Gue gak suka. Hah? Makanan seenak ini kamu gak suka? Emang kenapa? Selera orang kan beda-beda. Kamu harus cobain, ini enak banget tahu. Maksa banget sih, gue yang makan kalau yang ribet. Iya, karena aku perhatian sama kamu. Coba deh, dicoba dulu. Siapa tahu suka kan? Evelina masih membujuk, walaupun sebenarnya memaksa. Oh, belum sempat Kaden menyelesaikan perkataannya, wajahnya sudah berubah menjadi ekspresi menyeramkan yang paling Evelina takuti. Ekspresi ketika Kaden marah, bukan marah seperti biasa, tapi kemarahan seperti saat Kaden menghajar ganda. Evelina heran, dia memperhatikan wajah Kaden yang sekarang memanas seolah menahan emosi. Kedua mata Kaden tertuju pada satu titik. Kaden, kamu kenapa?
Tanya Revalina bingung, lalu matanya mengikuti arah pandangan Kaeden. Bangsat. Kaeden bergumam, matanya masih memperhatikan sosok lelaki yang sekarang berdiri di samping motor ninjanya. Pupil mata Kaeden membesar, rahangnya mengeras, amarahnya meluap lagi. Kaeden segera beranjak bangkit dari tempat duduknya, berniat menghampiri lelaki tersebut. Kaeden. Revalina menahan lengan Kaeden. Dia menggeleng kuat, tak ingin hal buruk terjadi. Revalina tahu betul ekspresi Kaeden sekarang menunjukkan kemarahan yang begitu besar. Revalina hanya tidak ingin Kaeden bertengkar dengan lelaki asing itu. Kita pulang aja. Gak bisa, gue harus habisin dia hari ini juga. Kaeden menepis kuat tangan Revalina yang menahannya lalu berjalan cepat ke arah Danu. Coba bertato, yang sekarang tersenyum menatap Kaeden seperti menantang. Kaeden. Revalina berteriak nyaring tapi tak digubris oleh Kaeden. Kaeden berdiri tepat di depan Danu. Dia langsung mencekram kerah cowok itu. Ngapain lo kesini, ha? Tanya Kaeden penuh kecaman. Danu masih tersenyum. Gue mau ketemu brother gue tersayang ini dan temennya. Pemunduh kayak lo gak berhak hidup di muka bumi ini. Kaeden berteriak. Dan temen lo cantik ya, gue mau kenalan sama dia. Kalau gue gak bolehin, Kaeden menantang. Danu terkekeh. Oh, jadi gitu. Kaeden yang dulu setia banget sama Lutfi, sekarang udah punya pacar baru dan ngelupain Lutfi gitu aja. Kok itu cewek mau sih sama cowoknya remin kayak lo? Buk! Sebuah pukulan berhasil melayang pada wajah Danu. Cowok itu meringis ketika merasakan perih pada ujung bibirnya. Dia tersenyum lagi menatap Kaeden. Jagoan ya lo sekarang. Hai novelers, apa kabar semuanya? Sekarang kita ketemu lagi di episode selanjutnya, yaitu episode 9. Lagi pada ngapain nih novelers semuanya? Jaga kesehatan, makan yang sehat, jangan lupa minum vitamin, dan semangat selalu. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.